Halo semua, selamat datang di channel Info in You. Di Info in You, kita akan memberi alur cerita lengkap berbagai perfilman. Perlu diingat, di dalam video ini berisi spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, silakan tonton di situs atau aplikasi terpercaya buat kalian. Oke guys, film pertama yang akan kita review adalah film dengan judul Innocent Witness. Film yang disutradarai oleh sutradara handal Korea bernama Lee Han dan diperankan oleh aktor dan aktris terkenal Korea Jung Woo Sung dan Kim Hang Gi. Memiliki genre drama dan hukum, film ini banyak menyabet penghargaan. Bahkan pemeran utama prianya pun dianugerahi Grand Prize atas film ini. Sedikit tentang film ini mengisahkan tentang seorang anak autis yang menjadi saksi dalam kasus pembunuhan, kemudian bertemu dengan seorang pengacara yang membela terdakwa dalam kasus tersebut. Dilema seorang pengacara dalam membela kliennya serta stigma orang-orang tentang anak yang mengidap spektrum autisme pun ditampilkan dalam film ini. Dan yang lebih menarik lagi adalah anak autis yang menjadi cerita dalam film ini bukanlah anak autis pada umumnya. Ia merupakan anak autis yang mengidap sindrom Asperger. Apa itu sindrom Asperger? Silahkan tonton film ini. Dan satu pesan moral yang bisa kami dapatkan dalam film berdurasi 2 jam 19 menit ini adalah seringkali kita perlu bertemu seseorang yang benar-benar berbeda untuk menghargai hidup dan melihat kebaikan dan keindahan di sekitar kita. Oke guys, daripada panjang lebar, langsung aja kita ke review filmnya. Oh ya, demi keberlangsungan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Film ini menceritakan seorang laki-laki bernama Sun Ho yang merupakan mantan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang kini bekerja sebagai pengacara baru di firma hukum terbesar di Korea. Meski begitu, Sun Ho bukanlah pengacara yang berpenghasilan besar karena dia memiliki citra yang bersih dan belum lama bekerja di sana, sehingga ia hanya ditugaskan membela masyarakat biasa. Hidup berkecukupan dan mempunyai banyak hutang, Sun Ho hanya tinggal berdua bersama ayahnya yang menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit saraf yang mengakibatkan sang ayah mengalami kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, seperti berbicara, berjalan, dan menulis. Setiap hari ayahnya selalu menjodohkan ia pada orang lain, karena di usia Sun Ho yang sudah menginjak 46 tahun, ia belum juga mendapatkan pasangan dan menikah. Ayahnya takut Sun Ho akan kesepian jikalau seandainya ayahnya pergi meninggalkannya. Bahkan So-in yang muncul di layar TV membela kasus pembalut beracun pun ikut dijodohkan oleh ayahnya. Karena So-in merupakan sahabat Sun Ho yang juga rekannya ketika di aktivis lembaga swadaya masyarakat dulu. Namun Sun Ho berkata ia takkan pernah menikah karena ekonomi mereka yang sulit takkan mampu membiayai hidup istrinya kelak. Hari-hari Sun Ho hanya dilalui dengan bekerja. Di firma hukumnya, Sun Ho merupakan karyawan terbaik dan selalu dipuji oleh atasannya. Sampai suatu saat sesuai rekomendasi atasannya pada klien, Sun Ho diajak oleh atasannya mengikuti simulasi sidang kasus pembalut beracun yang meski kasus tersebut bukan kasus yang ia tangani. Dan dalam simulasi itu, Sun Ho dapat memberikan pemikiran dan ide yang bagus yang dapat memenangkan persidangan tersebut. Melalui itu, Sun Ho yang memiliki citra baik dengan kemampuan hebatnya menangani kasus-kasus di lembaga swadaya masyarakat terdahulu, akhirnya ia diberikan tugas memecahkan kasus pro bono. Kasus yang ditangani secara sukarela yang kini menjadi pusat perhatian publik. Atasannya yakin kasus tersebut dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap citra firma hukumnya yang dicap sebagai bidak penguasa, serta menjadi puncak karir bagi Sun Ho. Dan kasus tersebut adalah kasus pembunuhan majikan yang dilakukan oleh pembantunya, dan disaksikan oleh gadis berusia 15 tahun yang mengidap spektrum autisme bernama Jin Woo. Dengan muka kebingungan, Sun Ho pun menyetujui membela pembantu bernama Oh Miran tersebut. Dan disinilah kisah Sun Ho dan Jin Woo pun dimulai. Keesokannya, Sun Ho pergi ke tahanan menemui Miran. Di sana, Sun Ho membuat perjanjian dengan Miran untuk tak berkata bohong agar ia bisa membantunya dan menceritakan semua tragedi yang terjadi sebenarnya. Miran menceritakan kilas balik hari tewasnya majikannya bernama Tuan Kim tersebut. Hari itu, Miran mendengar suara aneh di kamar majikannya. Ia hampiri, ternyata majikannya mencoba bunuh diri dengan menutup kepalanya menggunakan kantong plastik. Miran berusaha keras menghentikan majikannya yang kekuatannya tak mampu ia lawan. Sampai ia keluar mengambil gunting dan ketika kembali, ia melihat majikannya sudah terdiam tewas di lantai. Miran menjelaskan bahwa Tuan Kim sangat sering mengatakan ingin bunuh diri, menyusul istrinya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Semua pernyataan Miran membuat Sun Ho terenyuh dan yakin bahwa Miran mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Sun Ho pergi ke TKP dan bertemu anak korban yaitu Kim Man Ho. Sun Ho meminta bantuan Kim Man Ho untuk menolong Miran. Sun Ho yakin kesaksian Miran sangat bisa dipercaya berdasarkan riwayat mental ayahnya Tuan Kim.
Namun Kim Man Ho menolaknya mentah-mentah dan merasa Sun Ho terlalu mempercayai seseorang. Dari jendela rumah Tuan Kim, Sun Ho melihat rumah yang berada tepat di depannya. Ya, itu adalah rumah Ji-woo. Sun Ho mengunjunginya. Namun ibu Ji-woo langsung menolak Sun Ho menemui anaknya karena anaknya masih trauma akan kejadian tersebut dan Ji-woo pun sudah memberikan kesaksian pada jaksa penuntut umum. Akhirnya Sun Ho pergi dan menemui dokter psikologis anak. Di sana, Sun Ho memperlihatkan video Ji-woo yang diinterogasi jaksa penuntut umum. Dokter tersebut mengatakan bahwa Ji-woo bukanlah anak autis pada biasanya, karena ia memiliki kecerdasan tinggi layaknya profesor kecil meski ia sering kurang fokus. Dan dari video yang terlihat, dokter menganggap Ji-woo mampu untuk berada di mimbar saksi, meski membutuhkan komunikasi yang berbeda. Menurut dokter tersebut, jaksa Hye-jung yang menangani kasus tersebut juga sangat paham mengenai autis, yang ternyata jaksa Hye-jung mempunyai adik yang juga mengidap autisme. Dan dari jaksa Hye-jung lah Sun Ho akhirnya mendapat tips mendekati anak autisme. Keesokannya, Sun Ho pergi ke sekolah Ji-woo. Terlihat Ji-woo dibully oleh beberapa teman-temannya. Beruntung Ji-woo mempunyai seorang teman yang bernama Shin Hye yang selalu melindungi dan berada di dekatnya. Pertemuan pertama, Ji-woo masih tampak tak peduli pada Sun Ho. Ji-woo menolak untuk ditanyai mengenai kasus tersebut. Ia hanya membuat Sun Ho bingung karena bisa menghitung jumlah titik yang berada di dasi Sun Ho dalam sekejap. Namun dari pertemuan itu, teman Ji-woo memberikan tips untuk mendekati Ji-woo dengan memberikan teka-teki dan kuis. Pertemuan pertama mereka pun berakhir. Hari sidang pertama dimulai. Sun Ho memberikan hakim riwayat kesehatan dan mental korban, di mana fil tidur ditemukan dalam tubuh korban dan rekam medis juga menunjukkan Tuan Kim mengalami kecemasan dan tidak bisa tidur. Di sidang itu juga jaksa Hye-jung menghadirkan saksi yang merupakan dokter otopsi korban Tuan Kim. Berbagai pertanyaan diberikan pada dokter tersebut hingga disimpulkan bahwa dokter tidak menemukan bukti fisik dari terdakwa yang berusaha menyelamatkan korban. Dokter tersebut juga mengatakan Miran yang berumur 40 tahunan rasanya tak akan mungkin bisa gagal merobek kantong plastik melawan seorang pria tua lemah yang berumur 80-an. Bahkan berat badannya pun tak sampai di bawah 50 kilo. Kemudian Sun Ho yang diberikan kesempatan membela Miran membantah semua argumen dokter otopsi tersebut melalui makalah yang pernah diterbitkan sang dokter otopsi. Dalam makalah tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang berada dalam situasi berbahaya atau tergesa-gesa akan membuatnya menjadi kuat. Sama halnya dengan yang dilakukan korban. Sun Ho membuat dokter membenarkan semua pernyataannya karena makalah yang ia buat. Dalam persidangan, Sun Ho juga mengajukan bukti video korban yang membeli gas butana yang dipakainya untuk bunuh diri agar korban meninggal dengan berhalusinasi tanpa merasakan penderitaan. Hakim pun menyetujuinya dan jaksa Hye-jung kecewa dan hari itu sidang pun ditunda. Sun Ho menemui Ji-woo lagi. Di pertemuan kedua, Sun Ho memberikan permainan teka-teki matematika dan logika pada Ji-woo. Tapi Ji-woo tak peduli. Meski begitu, ia mulai menunjukkan respeknya pada Sun Ho dengan memberikan permen kesukaannya. Pertemuan itu pun berakhir dengan Sun Ho mengantarkan Ji-woo pulang. Ketika pulang, Sun Ho melihat berita sahabatnya So-in yang kalah persidangan kasus pembalut beracun di layar billboard digital. Sun Ho menghampiri So-in yang terpuruk karena kalah dalam persidangan. Karena khawatir pada So-in, Sun Ho menyuruh sahabatnya itu untuk menyerah dan fokus pada kompensasi saja. So-in yang mendengarnya merasa bahwa Sun Ho sudah berubah dan lebih berpihak pada firma hukumnya. Dari saat itu, So-in mulai membenci Sun Ho dan menyuruhnya tak usah menemuinya lagi. Sun Ho kecewa dan di saat itu ia mendapat telepon atasannya untuk pergi ke sebuah hotel. Di sana, atasannya dan CEO perusahaan pembalut beracun berpesta ria karena kemenangan mereka dalam persidangan. Dalam pesta tersebut, atasannya mengatakan bahwa Sun Ho telah direkomendasikannya menjadi penasehat hukum sebuah firma hukum besar temannya yang tidak lain adalah milik anak korban yang kasusnya saat ini Sun Ho tangani, yaitu Kim Man Ho. Sun Ho bingung dan tanpa bertanya lebih jauh, ia akhirnya menyetujuinya karena dengan diangkatnya ia menjadi penasehat hukum, ia akan mampu membayar semua hutang ayahnya dan hidup lebih baik. Sun Ho sudah tiba di rumah. Sun Ho merindukan So-in. Ketika ia akan tidur, ia mendapat pesan dari Ji-woo yang mengajaknya bermain teka-teki. Ji-woo yang menyukai teka-teki mulai menunjukkan ketertarikannya. Melalui daring, mereka bermain teka-teki dan setiap hari juga Sun Ho menemuinya di sekolah. Ketika berjalan bersama, Sun Ho mendapati fakta baru bahwa Ji-woo tak bisa mendengar suara seperti anjing menggonggong karena itu membuat gendang telinganya seperti akan pecah. Kemudian Sun Ho pergi ke kantor hukum milik Kim Man Ho untuk menandatangani kontrak kerja.
Dan di sana Sunho melihat beberapa foto tentang Kim Man-ho dan ayahnya. Setelah selesai, Sunho menemui Jiwo di sekolah. Di belakang sekolah, Sunho memergoki Shin-hye, sahabat Jiwo, melakukan hal jahat pada Jiwo. Beruntung Sunho dapat menghentikannya. Namun Jiwo yang mendengar Sunho mengatakan sahabatnya itu jahat, tak terima, berontak kemudian pingsan. Dengan cepat Sunho membawa Jiwo ke rumah sakit dan mengantarkannya pulang bersama ibunya Jiwo. Sampai di rumah Jiwo, ibu Jiwo mengizinkan Sunho menanya Jiwo mengenai kasus yang ia tangani saat ini karena kebaikan Sunho menolong anaknya. Ketika mereka membahas kasus tersebut, Jiwo mengatakan, 정말 징하게 추잡스럽네. 이렇게요. 정말 징하게 추잡스럽네. terus menerus. Menurut ibunya, Jiwo sedang tak fokus, hanya menirukan kata-kata yang ia tonton di TV. Sunho pun merasa sepertinya ia tak perlu melanjuti pertanyaannya. Dari malam itu, Sunho tahu bahwa ternyata Jiwo tak bisa mengenali mimik wajah seseorang, sehingga ibunya memasang berbagai foto ekspresi wajah dirinya di dinding kamar Jiwo. Hari berlalu, sidang kedua pun dimulai. Sidang kali ini dihadiri oleh Jiwo yang merupakan saksi pembunuhan. Dengan pertanyaan jaksa Hejong, Jiwo menjelaskan secara rinci yang ia lihat pada saat kejadian pembunuhan. Korban yang mencoba melepaskan diri hingga Jiwo yang menganggap terdakwa Miran yang menyerang korban sampai terjatuh karena mimik wajahnya yang tersenyum setelah itu. Hakim memberikan kesempatan pembela pelaku untuk bertanya yang tidak lain adalah atasannya Sunho. Ia menyuruh Jiwo untuk membaca judul dan isi buku yang sudah digarisbawahinya, yang menyatakan bahwa anak autis adalah anak cacat mental serta memiliki kelemahan yang tidak bisa menafsirkan tindakan dan ekspresi wajah seseorang. Kemudian Sunho menguji Jiwo menebak sebuah gambar ekspresi wajah. Gambar itu membuat Jiwo bingung dan salah menafsirkan ekspresi. Karena kesalahannya itu, Sunho yang walau tak tega juga menganggap Jiwo hanyalah anak cacat mental yang kesaksiannya tak bisa diambil dalam persidangan. Lagi-lagi hakim menyetujuinya dan persidangan ditunda kembali. Kini Sunho berada di depan rumah So-in. Ponselnya berbunyi, Jiwo menelpon dan mengulang semua permainan yang mereka lakukan bersama sebelumnya. Jiwo menjawab semuanya dengan benar, tapi dia bingung kenapa dia dianggap anak cacat mental. Jiwo sangat sedih. Sunho berlari pergi ke rumah Jiwo. Sampai di rumah Jiwo, Sunho langsung diusir ibu Jiwo karena telah menghina Jiwo sebagai anak cacat mental. Besoknya sidang penjatuhan vonis hukuman Miran. Hakim ternyata memutuskan Miran terbukti tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Jaksa Hejong menahan kekesalannya dan disinilah klimaksnya guys. Sunho melihat Miran tersenyum bahagia pada anak korban yaitu Kim Man-ho dan Kim Man-ho juga membalas senyumannya itu. Sunho terpaku, tiba-tiba ia terbesit suatu hal. Apa yang sebenarnya terjadi? Sunho menjemput Miran keluar dari penjara. Dia bilang pada Miran bahwa jaksa mengajukan banding. Tiba-tiba Miran mengeluarkan sebuah kata yang sama ditiru oleh Jiwo pada malam ketika Sunho di rumah Jiwo. 정말 징하게 추잡스럽네. Miran juga bilang bahwa ia akan menemui anaknya. Padahal ia bilang pada Sunho ia tidak mempunyai keluarga. Sunho merasa ada yang aneh pada Miran. Kemudian Sunho pergi ke rumah tetangga korban yang sangat dekat pada Miran. Tetangganya bilang kalau Miran punya bayi tanpa ayah dan dipaksa untuk menyerahkannya. Dan semua bukti-bukti dan kejanggalan pun terungkap. Di tengah jalan, Sunho menghadapi gejolak batin. Apakah ia harus mengungkapkan semua ini atau merahasiakannya karena sumpah dari profesinya sebagai pengacara. Di sekolah, Jiwo menunggu hujan reda. Tiba-tiba dari belakang Miran datang dan mengancam Jiwo. Jiwo ketakutan dan jatuh. Sunho menelpon ibu Jiwo. Ibu Jiwo langsung marah pada Sunho karena Miran mengancam Jiwo yang membuat ia dirawat di rumah sakit. Tampak Jiwo sangat tertekan dan ketakutan. Kemudian Sunho menelpon jaksa Hejong. Besoknya jaksa Hejong datang ke rumah Jiwo membujuknya untuk menjadi saksi lagi. Ibu Jiwo menolaknya. Jiwo yang mendengar itu ingin mencoba lagi, dan dengan perdebatan ringan, akhirnya Jiwo bisa meluluhkan hati ibunya yang akhirnya mengizinkannya menjadi saksi kembali. Sunho duduk sendirian di sebuah kafe terbuka, didatangi oleh jaksa Hejong yang kesal karena ia dikeluarkan sebagai jaksa di kasus tersebut. Dengan tenang, Sunho menenangkan jaksa Hejong dari amarahnya. Berpindah, Sunho sudah tiba di rumahnya. Di ruang kerjanya, Sunho membuka sebuah surat dari ayahnya yang isinya membuat Sunho terharu. Paginya Sunho menatap ayahnya dan memanggil ayahnya. Ayahnya pun menoleh dengan wajah kebahagiaan. Sunho sudah tiba di pengadilan untuk sidang banding. Jiwo juga sudah tiba di ruang sidang. Jiwo kelihatan sangat percaya diri dan hakim kali ini berbeda. Di sana hakim menyuruh pembela untuk memulai memberikan pertanyaan pada saksi.
Lagi-lagi, atasan Sunho ikut menjadi pembela dan menghina Jiwo untuk kesekian kalinya. Ia mengatakan Jiwo tidak bisa dijadikan saksi karena sidang sebelumnya. Di sana, Sunho membela Jiwo. Dia bilang semua manusia itu berbeda. Sunho memberikan tes kemampuan kognitif pada Jiwo. Ia menyuruh Jiwo menghitung titik di sapu tangan yang ia bawa. Jiwo menjawab benar. Dengan itu, Sunho meminta hakim untuk mempertimbangkan Jiwo sebagai saksi. Tanpa Jaksa Hejong datang membawa polisi. Sunho mengetes kemampuan pendengaran Jiwo dengan meminta penjaga memperkenalkan dirinya dengan suara kecil. Jiwo mengulang semua perkataan penjaga itu dengan lengkap, tanpa satupun yang tertinggal. Kemudian Sunho memberikan makalah yang menjelaskan bahwa anak autis seperti Jiwo mempunyai kelebihan khusus, yaitu mempunyai pendengaran yang sangat tajam. Sunho juga bertanya apa-apa saja kata yang diucapkan oleh tersangka Miran saat kejadian dan berapa jumlah katanya. Ia menjawab jumlahnya 52. Untuk meyakinkan juri dan hakim, Sunho menyuruh semua kata-kata Miran yang diketahui Jiwo dihitung menggunakan pengetik stenografi. Jiwo mengulang semua kata-kata Miran saat kejadian. Dan benar saja, semua berjumlah 52 kata, seperti yang Jiwo katakan. Tampak Kim Man-ho mau pergi namun ditahan oleh Jaksa Hejong. Dan di sana, atasan Sunho menyuruh Sunho untuk berbicara dulu pada atasannya, karena Sunho seperti malah memperumit kliennya. Sunho tak peduli, dia tetap melanjutkan penjelasannya. Dan ia bilang bahwa mengapa mereka tidak bisa mempercayai Jiwo dari awal karena mereka tak bisa memahaminya, atau mungkin tak ingin memahaminya. Sunho juga bilang bahwa dari awal Jiwo sudah benar dari memberikan bukti-buktinya sebagai saksi, namun tak ada yang mengerti cara berkomunikasi dengannya, sehingga menganggap ia salah. Mendengar itu, atasannya Sunho bertambah kesal dan menyuruh Sunho menjalankan tugasnya sebagai pengacara, bukan malah membongkar kedok kejahatan kliennya. Pak Lee juga mengamuk pada hakim yang membuat ia dikeluarkan dari ruang sidang. Kemudian Sunho meminta untuk Miran mengatakan yang sebenarnya agar ia bisa merawat anaknya lagi dan hukuman bisa dikurangi. Miran pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia melakukan pembunuhan itu karena suruhan anak korban yaitu Kim Man-ho. Yang mana jika ayahnya tak ada, maka seluruh harta ayahnya akan jatuh ke tangannya dan memperbaiki kondisi perusahaannya yang mengalami krisis. Miran dan Kim Man-ho juga telah mempunyai anak. Mereka yakin jika ayahnya tak ada, maka mereka bisa hidup bahagia bersama anak mereka. Dan sidang hari itu pun selesai. Miran dan Kim Man-ho pun ditahan. Besoknya Sunho mendatangi Jiwo dan memberikan hadiah ultahnya padanya yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Malamnya Sunho menemui So-in dan menyatakan cintanya pada So-in. So-in yang sudah mengetahui Sunho sudah tidak menjadi pengacara lagi menerima cintanya Sunho dan happy ending. Oke guys, cukup sekian review film kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.